Halo guys, balik lagi bareng gua Vero. Gimana nih kabar kalian semua? Gua harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini gua bakal menceritakan sebuah kasus yang berkaitan dengan seorang anak kecil. Dan kasus ini bikin gua mikir kalau seandainya nanti gua punya anak, kemungkinan gua akan sedikit was-was gitu. Karena cerita kali ini merupakan sebuah cerita tragis dari seorang anak yang bernama Bobby Greenleaf. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, klik dulu nih subscribe biar channel gua nih makin berkembang dan gua bahkan bisa menyampaikan cerita yang menurut gua lu pasti belum pernah dengar, ataupun seandainya lu udah pernah dengar pun gua bakal kasih yang lebih detail lagi. Dan gue berterima kasih buat kalian yang udah nonton dan support gue. Gue berharap kedepannya channel ini akan lebih besar lagi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas kasusnya. Kasus kali ini berlatar di sebuah daerah yang bernama Kansas City di bagian Amerika Serikat. Nah, kasus ini melibatkan seorang anak kecil dan dua perampok yang tega menghabisi anak ini bernama Robert Greenleaf atau lebih akrab dikenal dengan Bobby Greenleaf. Si Bobby ini tinggal bersama kedua orang tuanya, yakni Pak Robert dan Ibu Virginia. Diketahui kalau ayah si Bobby ini merupakan seorang pedagang mobil kaya di daerah tersebut dan juga bisa dibilang orang yang cukup terkenal pada masa itu. Nah, si Bobby ini sekolah di sebuah sekolah Katolik yang bernama Notre Dame de Sion, sebuah sekolah anak kecil di kota tersebut. Kehidupan si Bobby ini bisa dibilang sangat berkecukupan dan bisa dibilang keluarga mereka merupakan salah satu keluarga yang cukup bahagia. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Kebahagiaan mereka harus hancur karena tragedi ini. Pada tanggal 28 September 1953, seorang perempuan yang mengaku kalau dia ini merupakan bibi dari si Bobby ini ingin menjemput si Bobby ini. Pada saat itu, perempuan ini ditemui oleh sebuah suster yang bernama Suster Moran. Diketahui juga kalau Suster Moran ini merupakan salah satu guru si Bobby ini yang bisa dibilang cukup akrab sama si Bobby ini. Perempuan yang tidak diketahui ini pun bilang kalau ibu dari si Bobby ini masuk rumah sakit karena serangan jantung. Seketika, Suster Moran pun yang mendengarkan kabar itu cukup khawatir dan segera memberitahu ke si Bobby ini. Pada saat ketemu si Bobby ini, Suster Moran ini tidak memberitahu kalau ibu dari si Bobby ini masuk rumah sakit. Suster Moran cuma bilang kalau ada seorang bibi yang menjemput si Bobby ini. Pada saat diantarkan oleh Suster Moran, si Bobby ini kelihatan kayak nggak takut sama sekali gitu. Kayak udah akrab gitu sama dia. Aku nggak tahu nih, entah sebelumnya udah pernah ketemu atau enggak. Tapi ya, yang dilihat dan waktu itu suster ini memberi kesaksian kalau si Bobby ini pergi dengan polos dan tenang, seolah-olah mereka ini udah akrab gitu. Dan si suster Moran pun membiarkan si Bobby ini dibawa sama perempuan tadi. Perempuan tadi langsung membawa Bobby ini dan menaiki sebuah taksi yang telah menunggunya di depan sekolah. Singkat cerita, ada seorang suster yang bernama Suster Matana. Dia ini merupakan salah satu guru dari si Bobby ini. Saat si Suster Moran ini menyampaikan kepada Suster Matana ini, seketika Suster Matana pun merasa khawatir dan berinisiatif untuk menghubungi keluarga si Bobby ini. Jadi, si Suster Matana ini menelpon ke kediaman si Bobby ini sekitar jam 11.30. Dan alangkah terkejutnya kalau yang menjawab telepon tersebut adalah ibu si Bobby ini. Suster Matana pun menanyakan keadaan ibu si Bobby ini. Dan alangkah terkejutnya kalau ibu si Bobby ini dalam keadaan yang sangat baik. Nah, mendengarkan hal itu, Suster Matana pun menjelaskan kepada
ibu si Bobby ini tentang apa yang telah terjadi kepada putranya. Setelah mendengarkan kronologi kejadian dari suster tersebut, ibu dari si Bobby ini langsung menelpon Pak Robert untuk segera pulang dan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Nah, jadi pada saat itu ayah si Robert ini sedang berada di showroomnya dia. Sesampainya di kantor polisi, polisi yang mendengarkan kronologi tersebut langsung mengkategorikan kalau kasus ini merupakan sebuah kasus penculikan. Nah, jadi guys, di sini kepolisian tidak serta-merta hanya mereka saja mencari. Di kasus ini juga melibatkan anggota FBI. Dan setelah laporan itu masuk, langsung kepolisian bersama FBI bekerja sama dan segera mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan kehilangan si Bobby ini. Suster Moran pun dan Suster Matana pun diwawancarai dan dimintai keterangan. Nah, pada saat itu, Suster Moran pun menjelaskan kalau ciri-ciri orang yang membawa si Bobby ini kira-kira tingginya segini, bentuk wajahnya segini, warna kulitnya segini, dan perempuan tersebut membawa si Bobby ini menggunakan sebuah taksi. Nah, jadi guys, di sini setelah polisi mendapatkan keterangan dari suster ini, polisi pun langsung mencari taksi yang memiliki ciri-ciri yang sama pada saat kejadian. Nah, pencarian pun dilakukan di seluruh bagian kota. Pada saat ini, selang beberapa jam, seorang sopir taksi yang bernama Willard Person memberikan keterangan kalau ada perempuan dan seorang anak kecil yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan orang yang dicari. Pak Willard bilang gini, ada seorang ibu yang memiliki ciri-ciri yang sama persis sama yang dicari polisi, bahwa dia pengen diantarin ke sebuah sekolah. Bukan itu aja, si ibu ini bukan hanya pergi ke sekolah doang, tapi minta diantarin juga ke toko obat dan ke sebuah taman. Bukan hanya itu, supir taksi ini juga bilang kalau sepulangnya mengantar ke sebuah sekolah itu, dia membawa seorang anak kecil yang ciri-cirinya itu mirip banget sama si Bobby ini. Hingga pada akhirnya dia meminta diturunkan di sebuah daerah yang masih di dalam kota Kansas tersebut dan ditunggu sebuah sedan yang berwarna biru. Pak supir ini sempat melihat bahwa plat yang digunakan sedan tersebut merupakan plat yang masih daerah Kansas tersebut. Setelah mendapat keterangan dari beberapa saksi, polisi pun mengidentifikasi penculik ini dan menemukan bahwa pelakunya ini adalah sepasang kekasih yang bernama Kurt Hall dan Bonnie Heady. Hall merupakan seorang mantan narapidana yang berusia 34 tahun. Dia sering ditangkap karena kasus pencurian dan memanipulatif seseorang. Sedangkan Bonnie, dia terkenal sebagai seorang pelaku penculikan dan pembunuhan anak pada masa itu. Nah, dalam kasus ini, polisi langsung menyebarkan ciri-ciri dari pelaku tersebut. Beberapa jam pun berlalu, hingga sekitar jam 6 sore, sebuah surat datang ke kediaman Pak Robert. Surat ini dikirim melalui pengiriman khusus. Isi dari surat tersebut adalah si penculik ini meminta tebusan sebesar 600.000 US dollar pada masa itu. Gak kebayang sih berapa duitnya. Jumlah duit yang fantastis menurut gua pada masa itu. Bukan itu aja, penculik tersebut meminta kalau duit tersebut harus dikirim ke dalam sebuah ransel dan harus dalam bentuk uang kertas 10 dolar dan 20 dolar. Penculik ini juga bilang kalau Bobby akan dikembalikan jika mereka sudah menerima uang tebusannya. Mendengarkan jumlah yang sangat fantastis, Pak Robert pun kebingungan cara mengumpulkan duit sebanyak itu. Hingga keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 29 September, sekitar jam 9 malam, surat kedua pun datang. Isi dari surat tersebut adalah sebuah yang medali itu biasanya digunain sama si Bobby ini. Dan surat yang berisi tuntutan kalau uang tebusan harus segera dikirim. Jadi, di sini si Hal dan si Bonnie ini mendesak
Pak Robert untuk segera mengirimkan duitnya. Si Hal dan Bonnie pun juga nulis kalau si Bobby ini dalam kondisi baik-baik saja, dan dia cuma bilang kalau si Bobby ini rindu sama kampung halamannya. Mendengar hal tersebut, Pak Robert pun semakin dibuat kebingungan cara mengumpulkan duit tersebut. Hingga beberapa hari pun berlalu, tuntutan demi tuntutan serta telepon yang berdering terus membuat Pak Robert semakin putus asa. Ya, kira-kira total-total ada 2 lusin surat dan 15 kali panggilan telepon yang sudah diterima sama Pak Robert ini. Hingga pada akhirnya, Pak Robert ini meminjam duit kepada sebuah asosiasi dan berhasil memenuhi tuntutan dari si penculik ini. Panggilan terakhir pun terjadi pada tanggal 5 Oktober sekitar jam 1 pagi. Si Hal dan si Bonnie ini menyampaikan kalau mereka telah menerima uang tebusan tersebut dan berjanji akan mengembalikan si Bobby ini dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Nah, tapi di sini liciknya. Carl dan Bonnie tersebut bukannya mengembalikan si Bobby, justru malah pergi ke daerah yang bernama Saint Louis. Ya, sekitar 380 mil lah dari tempat kejadian tersebut. Mereka mencoba kabur dan beristirahat di sebuah motel yang ada di Saint Louis. Jadi, pada saat sampai di motel tersebut, si Bonnie ini sampai dalam keadaan mabuk dan sampai ketiduran. Carl yang melihat kesempatan ini langsung kepikiran kalau dia ingin menguasai duit ini sendirian. Hingga si Carl ini meninggalkan si Bonnie di apartemen tersebut sendirian dan menyisakan duit cuma sekitar 2000 US dollar untuk si Bonnie ini. Dan si Carl tersebut langsung pergi membawa duit yang bernilai hampir 600.000 US dollar tersebut. Jadi guys, si Carl ini kayaknya cerdik banget ya. Sampai-sampai dia mau menipu kekasihnya sendiri dan ninggalin kayak gitu aja gitu. Nah, singkat cerita, si Carl ini berencana mengubur duit ini guys. Dia pengen mengubur di suatu tempat, namun nggak jadi karena dia mikir kalau di daerah situ mungkin akan susah untuk menandainya. Jadi, dia balik lagi dan menemukan sebuah bar yang bisa dibilang bar ini cukup sepi dan jarang dihuni sama orang. Nah, setelah si Carl ini sampai di bar tersebut, dia langsung meninggalkan uang tersebut di sana dan kembali ke penginapannya yang ada di sebuah motel yang bernama Coral Motel. Namun, saat dia kembali, dia melihat kalau orang-orang di sekitar motel tersebut memiliki perilaku yang agak mencurigakan dan membuat si Carl ini curiga. Tanpa berlama-lama, dia langsung pergi ke hotel yang berbeda untuk melarikan diri. Dan ya, benar saja, si Carl ini ternyata udah di udah dilaporin lah sama orang yang mengetahui kalau si Carl ini memiliki ciri-ciri yang sama sama orang yang dicari sama polisi. Si Carl ini pergi ke sebuah hotel yang bernama Townhouse Hotel dan menginap di sana dengan nama samaran. Namun, polisi yang sudah membuntuti si Carl ini dari motel pertama tadi, dia langsung menyegap si hal ini dan menangkapnya di hotel tersebut. Pada saat ditangkap, si Carl ini pun ternyata masih mencoba memanipulasi polisi. Namun, tidaklah mudah untuk menipu seorang polisi. Hingga dalam interogasinya, dia menyebutkan bahwa ada seorang lagi perempuan yang ikut bersamanya. Seketika, polisi pun langsung menyuruh untuk menuntun ke penginapan perempuan tadi, yang tak lain dan tak bukan adalah kekasihnya sendiri, yaitu si Bonnie Heady ini. Nah, jadi guys, pada saat mereka ini tertangkap, mereka itu diinterogasi. Dan si Carl ini pun mengakui kalau dia otak dari semua penculikan ini. Dia mengakui bahwa dia yang menyusun rencana dan menyusun semua skenario
untuk menculik si Bobby ini. Dan pernyataan pahit pun dikeluarkan oleh si Kurt ini, bahwa si Bobby ini ternyata sudah tewas 2 hari sejak dia diculik. Tetapi si Kurt ini membantah kalau bukan dia yang melakukan eksekusi. Dia menyebutkan kalau ada sesosok orang yang bernama Tom yang melakukannya. Namun, setelah ditelusuri lagi, ternyata si Tom ini hanyalah tokoh fiktif dan sebenarnya nggak ada gitu. Hingga pada akhirnya dia pun mengakui kalau dia yang membunuh si Bobby ini. Dia membunuhnya dengan cara yang cukup sadis, yaitu dengan menembak si Bobby ini dalam jarak dekat dan mengubur si Bobby ini di rumah si Bonnie yang pacarnya dia tadi, dan dikubur di halaman belakang di rumah tersebut. Sementara Bonnie saat diinterogasi, dia mengakui bahwa dia membantu si Kurt ini dalam menulis surat tebusan. Dia juga mengakui kalau dia yang menjemput si Bobby ini ke sekolahnya dan dia juga yang membawa pergi si Bobby ini. Mendengar kesaksian kedua pelaku, akhirnya polisi segera menuju ke kediaman si Bondi ini. Sesampainya di TKP, polisi menemukan ada banyak barang bukti yang bertebaran di lokasi tersebut. Polisi juga menggeledah kediaman tersebut dan menemukan bahwa ada beberapa songsong peluru dan bekas-bekas penyekapan. Bukan itu aja, di dalam kediaman tersebut juga ada sebuah mobil. Dan alangkah terkejutnya lagi, kalau di dalam mobil tersebut ditemukan peluru timah dan bercak darah bekas eksekusi dari si Bobby. Sementara itu, polisi yang menggali di halaman mendapati bahwa jasad si Bobby ini sudah terbungkus oleh plastik dan ditaburi kapur. Singkat cerita, mayat pun diidentifikasi. Dokter gigi langganan dari keluarga Pak Robert ini mengidentifikasi bahwa gigi tersebut cocok DNA-nya dengan si Bobby. Jasad Bobby ditemukan tepatnya jam 8:40 pagi. Keluarga dari Bobby ini yang pada saat itu hadir, yaitu Bapak Robert dan Nyonya Virginia, terlihat histeris karena mengetahui bahwa putranya telah tiada. Ya, sungguh disayangkan. Karena gimana ya? $600.000 udah melayang, tapi anak tetap juga nggak selamat gitu. Entah gimana gitu perasaannya kan. Pada akhirnya, pada tanggal 30 Oktober, tepatnya di persidangan si Carl dan si Bonnie ini, hakim pun menjatuhkan hukuman mati terhadap kedua terdakwa ini. Mereka dieksekusi pada tanggal 18 Desember 1953 dengan cara dimasukkan ke dalam ruangan yang berisikan gas beracun. Diketahui Carl mati sekitar pukul 12:21 dan disusul dengan si Bonnie yang meninggal 20 detik setelah si Carl ini menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, gimana menurut kalian tentang eksekusi ini? Menurut kalian impas gak sama apa yang udah dilakuin terhadap anak ini? Tapi kasusnya ini nggak berhenti di sini gitu. Karena uang yang 600.000 US dollar ini ternyata hampir dari setengahnya itu tidak ditemukan. FBI pun menduga kalau ketika penangkapan, uang ini disembunyikan di satu daerah oleh polisi yang menangkap si Card ini. Hingga pada Maret 1954, kedua polisi ini dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan 2 tahun penjara untuk kelalaian mereka. Mereka dituduh atas pernyataan palsu kalau mereka tidak menemukan uang sama sekali. Padahal saat penangkapannya, uang tersebut tidak dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti. Dan hingga sekarang uang tersebut tidak ditemukan. Nah, pada kasus ini, menurut gua, pelajaran yang bisa diambil ialah kita harus lebih berhati-hati lagi terhadap anak atau adik kita gitu. Karena bahaya itu gak tahu gitu loh datangnya dari mana. Dan pada akhirnya kejadian ini mengajari kalau orang tuh membunuh gak ngeliat kayak
umur atau enggak anak kecil gitu loh. Ya kalau emang pengen bunuh ya bunuh aja gitu. Dan hal ini yang harusnya kita waspadai gitu. Menurut kalian gimana cerita yang gue bawain? Apa hal yang bisa kalian petik dari kisah ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ya, segini dulu cerita dari gue. Dan thank you buat yang udah nonton. Dan sampai jumpa di lain waktu. Gue akan berusaha lebih lagi buat nyampein cerita ini supaya kalian pun yang dengarnya enak. Dan gue akan bawain cerita yang lebih menarik lagi. Oke guys, terima kasih banyak dan see you next time.